para mantan tim sukses, calon bupati, wali kota, dan gubernur. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan bagaimana? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi bagi yang belum sukses, kami hanya ingin mengingatkan, jangan kecil hati, apalagi sakit hati. Dan sangat perlu diingatkan lagi, jangan sampai sakit hati. Karena kalau sakit hati, sangat dekat dengan berbagai macam komplikasi penyakit. Di antaranya darah tinggi, kolesterol, dan lebih parah lagi, stroke. Karena kalau sudah stroke, menyeramkan sekali. Karena sangat dekat dengan keok. Dan mari kita pahami, semua ini hanya permainan kepentingan dan politik semata. Yakinlah, hari esok masih ada. Mereka di luar sana pasti akan mencari kamu lagi. Mereka pasti berharap kamu bisa menjadi tim suksesnya lagi. Tapi ingat, jangan mau dibohongi lagi. Baiklah sahabat M2TV, hari ini kami akan kembali kupas berita dengan topik-topik yang lagi menarik, khususnya di Kabupaten Karimun. Daerah rugi besar, KSO, BUMD Pelabuhan Karimun, dan swasta harus dibatalkan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi menarik yang tentu akan menghebohkan. Semakin hangat dan kelihatannya nyeri-nyeri sedap ketika info kisru KSO BUMD Kepelabuhanan Karimun, PT KKM, dan PT TPR telah menjadi atensi aparat penegak hukum. Semoga semuanya akan terbuka dan menjadi terang benderang. Kita mundur sedikit ke belakang dan mengoreksi atau meliput kutipan berita U dan Akom tanggal 21 September 2021. Rugi 1,7 miliar. DPRD minta penegak hukum periksa BUMD Pelabuhan Karimun. Semakin nyeri sedap. Kami minta ini dipertanggungjawabkan oleh Direktur Lama Saudara M. Syahrizal SH. Kita minta diaudit. Apakah itu dilakukan oleh BPK atau penegak hukum? Biar jelas, karena hal ini harus dipertanggungjawabkan. Penegak hukum harus mengusut tuntas pengelola PT KKM yang mengalami kerugian dan tidak memiliki manfaat ekonomi. Tegas Ketua Komisi 3 DPRD Karimun, Adi Hermawan. Jika DPR sudah mengemukakan permasalahan ini di ruang publik, sudah tentu mereka memiliki alasan-alasan hukum dan setidak-tidaknya bukti permulaan yang cukup untuk meminta aparat penegak hukum bertindak. Kemudian semakin panas, ibarat berbalas pantun, dan kipas terus Bang Man. Liputan Surya Kepri 30 Oktober 2021. Bupati Karimun sebut tidak ada yang dirugikan dalam kerjasama operasi BUP PT KKM dan PT TPR. Di tengah desakan dari fraksi Gerindra DPRD Karimun, Bupati Ono Rapid justru memberikan isyarat akan melanjutkan kerjasama operasional antara BUMD Pelabuhan Karimun dengan pihak swasta PT Terminal Parit Rampa.
Bupati bahkan menyebutkan KSO yang telah ditandatangani antara BUP dengan PT TPR merupakan salah satu produk hukum, hingga tidak bisa dengan mudah dibatalkan begitu saja karena akan memiliki konsekuensi hukum nanti. Ini bukan masalah keinginan untuk membatalkan. Jangan mentang-mentang kita PKM main batalkan saja. Kita ini negara hukum. Biarkan proses hukum berjalan dulu, kata Aun Rafiq, Bupati Karimun. Dan kita akan tertawa, terasa geli hati. Lalu kita harus memberikan masukan kepada Pak Bupati. Ini bukan suka atau tidak suka. Ini bukan masalah permintaan atau penolakan. Tetapi ketika kita menempatkan kepentingan rakyat dan daerah sedang diperjuangkan dan adalah segalanya, maka semestinya bukan bahasa-bahasa seperti ini yang dikeluarkan oleh seorang bupati. Bupati harus dengan tegas mengatakan, pemerintah daerah akan menempuh segala cara untuk mengambil alih aset daerah sebagai wujud pemerintah daerah serius dan konsen mengelola potensi dan aset daerah sebesar-besarnya demi peningkatan pendapatan daerah, termasuk menempuh jalur hukum. Ini baru komentar dari seorang bupati yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dan masih ada liputan terbaru U dan Akom tanggal 2 Desember 2021. Adendum KSO PT KKM PT TPR temui jalan buntu. Siapa yang berbohong? Ini lebih dahsyat lagi. Ada pertanyaan, siapa yang berbohong? Kipas terus Bang Man. Alhasil permintaan Bupati Karimun H. Anwar Rafiq terkait dengan penegasan yang disampaikan kepada Direktur Utama BUMD Pelabuhan yang baru lewat surat nomor 500-5-912-912-2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal evaluasi kerjasama antara PT KKM bersama PT TPR nomor 003-TPR-KKM-2021 dan nomor 002-TPR-KKM-2021 tanggal 23 Januari hanya sebatas wacana saja dan belum terrealisasi alias terabaikan. Pak Bupati mungkin sangat perlu diingatkan, PT TPR tidak memiliki persyaratan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan untuk menjalankan pengelolaan pelabuhan. Yang memiliki kewenangan adalah Otoritas Sabandar dan BUP. Syarat utama untuk mendirikan BUP harus memiliki modal usaha 100 miliar rupiah dengan bukti setoran 25% atau sebesar 25 miliar rupiah. Hal ini diatur dalam PP nomor 51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Dan juga ada PP nomor 61 PP 54. Dan tinggal kita melakukan legal due diligence atau audit hukum. Apakah perjanjian yang sudah ditandatangani bertentangan dengan ketentuan perundangan atau tidak? Kalau bertentangan, memang harus dibatalkan demi hukum, supaya jangan daerah dirugikan. Karena itu, kita semua tidak ingin menjadi Pinocchio. Dalam pemberitaan yang ditulis oleh seorang jurnalis profesional dan sangat berpengalaman di Tanjung Balai Karimun ini, juga diuraikan silang pendapat antara Direktur Utama BUP Tanjung Balai Karimun dengan perwakilan PT TPR. Masing-masing pihak mengklaim pembenaran dan kebenarannya sendiri, sehingga sang jurnalis memunculkan pertanyaan besar. Lalu siapa yang berbohong di ruang publik? Sehingga publik pun dengan mudah akan menjawab. Apabila ada yang membohong atau ada yang berbohong, maka sudah jelas
dia akan menjadi Pinocchio. Lalu berdasarkan data yang beredar, ada pendapatan dari pengelolaan Pelabuhan Palirampa dari bulan April 2021 sampai dengan November 2021 terdapat pemasukan bersih sebesar 200 juta rupiah. Dan jika mengacu pada perjanjian bagi hasil dengan perincian PT TPR atau pihak swasta atau pihak ketiga mendapat 92,5% dan BUP Kepelabuhanan Karimun 7,5%, maka hasil yang akan didapatkan dalam bentuk rupiah pihak swasta PT TPR akan mendapat 185 juta rupiah dan daerah BUMD 15 juta rupiah. Ini sangat ironis sekali. Mau ditaruh kemana muka pemerintah daerah? Harta kita kok orang lain yang menikmati?